Halo masyarakat Kota Bogor dimanapun kalian berada, selamat datang di Ngobras Bogorku Bersih, ngobrol asik seputar Bogorku Bersih. Jadi di Ngobras ini kita akan ngebahas tentang Bogorku Bersih 2021. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Bapak Denny Wismanto, SEMM. Halo, selamat sore Bapak Denny. Selamat sore Teh. Apa kabarnya di Baik, Bapak? luar biasa, alhamdulillah. Masih WFA Pak? Udah WFO nih Pak? WFO ya Pak ya? WFO, betul. Dengar-dengar kalau Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini nggak boleh ada liburnya nih Pak ya? Kalendernya hitam semua. Kalendernya hitam semua. Kalau orang lain ada merah atau biru, kita hitam semua. Artinya walaupun libur kita harus siap terus. Ke lapangan terus berarti ya Pak ya? Ya haruslah kita, karena biar bagaimanapun namanya Bogor, kemudian kita karyawan kita banyak 1.700 kan harus kita monitor, kita lihat, kita ajak kerja bareng seperti itu. Wih, luar biasa ya. Ya, bagian dari tanggung jawab. Semoga Bapak selalu sehat Siap, selalu ya Pak ya. alhamdulillah, terima kasih doanya. Oke Bapak, di sini teman-teman Bogorku Bersih sudah penasaran banget nih Pak tentang Bogorku Bersih. Mungkin sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang Bogorku Bersih, kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya Bogorku Bersih itu apa? Sejarahnya seperti apa? Dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan Bogorku Bersih ini? Bogorku Bersih ini merupakan satu kegiatan yang luar biasa sebetulnya. Karena Bogorku Bersih ini yang terlibat banyak sekali. Dari unsur masyarakat, kemudian tokohnya masyarakat, kemudian pimpinan daerah di Kota Bogor, kemudian juga perwakilan masyarakat di DPRD, kemudian juga di situ ada media massa, di situ ada LSM, di situ ada pemerhati lingkungan. Bayangkan satu kegiatan Bogorku Bersih, sedemikian banyak orang yang terlibat. Itu bukan hal yang mudah sebetulnya, dan itu memberikan dampak juga yang luar biasa bagi Bogor. Luar biasa banget ini Pak. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sudah dari 6 tahun yang lalu. Iya, dan betul. antusias dari warga Kota Bogor sangat luar biasa. Sangat antusias itu. Luar biasa sekali. Nah, Pak, kita pengen tahu juga nih Pak, sebenarnya ada tujuan khusus diadakannya Bogorku Bersih ini Pak? Tujuannya adalah begini. Kita ini beberapa tahun terakhir, kalau dulu Bogor itu terkenal dengan kota yang Adipura. Kota Adipura. Beberapa tahun terakhir Adipura itu memang lepas dari Kota Bogor. Bukan lepas karena masyarakatnya tidak peduli sebetulnya, tapi juga banyak kendala. Kendala luasan yang semakin bertambah, kendala kemudian juga jumlah penduduk kita yang semakin besar. Kalau dulu mungkin kita kota kecil, sekarang menjadi kota besar dengan jumlah penduduk yang hampir 1 juta. Itu juga mempunyai kriteria tersendiri, dan ini tentunya juga butuh support dari semua pihak. Nah, Bogorku Bersih adalah salah satu harapan kita untuk mengembalikan itu menjadi sesuai namanya, Bogorku Bersih. Kita berharap semua Bogorku itu menjadi bersih. Bogor punya kita semua, bukan punya saya, bukan punya Mbak, bukan punya si Akang, bukan punya si Teteh, tapi punya kita semua. Dan ini harus kita yang memulai, kita yang harus menjaga kebersihannya, keindahannya, ketertibannya, supaya kita bisa nyaman tinggal di Kota Bogor. Kira-kira begitulah harapannya. Oke Pak, berarti supaya masyarakat Bogor ini memiliki rasa kepemilikan, menyadari bahwa Bogor ini harus bersih. Betul ya Pak ya? Nah, kalau kita tadi sudah bicara tentang Bogorku Bersih secara keseluruhan. Nah, apa sih Pak sebenarnya kategori yang akan dilombakan di ajang Bogorku Bersih tahun ini? Tahun ini memang indikator-indikator Bogorku Bersih setiap tahun memang agak berbeda-beda. Tahun-tahun sebelumnya memang banyak indikatornya. Tetapi memang dengan tahun 2020 kemarin dengan keterbatasan, maka menjadi lebih kecil. Ada 5 indikator kalau nggak salah kalau kemarin. Perumahan teratur, perumahan pemukiman swadaya, kemudian juga ada pemukiman teratur, ada pemukiman tepi sungai, ada TPS 3R, ada bank sampah. Itu yang tahun lalu. Yang sekarang di 2021 kita tambah lagi. Ada 2 kriteria. Yang pertama, yang tambahannya adalah pasar. Kemudian juga kantor-kantor itu juga bagian dari penilaian. Kalau tahun sekarang kenapa ini dinilai? Karena kita melihat juga
indikator dari penilaian-penilaian secara umum itu pasar juga bagian daripada satu objek yang dinilai secara nasional. Dan kami juga berharap bahwa pasar di Bogor juga sudah baik, sudah lebih baik. Nah, untuk mendukung itu, untuk mendorong itu, maka bagian dari Bogorku Bersih ini juga dinilai, termasuk juga perkantoran-perkantoran, supaya tidak hanya masyarakat saja yang terlibat untuk Bogorku Bersih, tetapi juga kantor-kantor, layanan publik yang lain, termasuk pasar. Ya, itu indikator yang di tahun 2001 yang kita harapkan masuk. Jadi tambahan indikator dari 5 menjadi 7 indikator. Oke, berarti ada 2 kategori tambahan. Iya. Semoga semakin semarak lagi nih Bogorku Bersih. Betul. Semua elemen masyarakat ikut dalam Bogorku Bersih. Biar jadi kebanggaan buat masyarakat Bogor. Betul sekali, Bapak. Oke, bisa dijelaskan nggak sih, Pak, tahapan-tahapan di ajang Bogorku Bersih ini, Pak? Nah, tahapan Bogorku Bersih mulai dari tahapan sekarang nih, kita sudah kemarin kalau tidak salah dalam rangka HPSN kita sudah launching juga bersama Radar Bogor bahwa ayo kita mulai Bogorku Bersih. Mudah-mudahan pendaftaran tahun ini juga akan lebih banyak. Kalau kita tahun lalu kalau tidak salah hampir 500, detailnya 515 apa 500 berapa, 500 peserta, 500 lebih peserta. Mudah-mudahan di tahun sekarang 2021 bisa meningkat, bisa jadi 600, ditambahkan karena kategorinya juga bertambah, ada kantor, ada pasar, bisa 650 peserta. Itu harapan kita, supaya kelihatan bahwa keterlibatan masyarakat semakin tinggi, semakin besar keterlibatan masyarakat di dalam Bogorku Bersih. Oke, Pak, itu tadi tahapan-tahapan di ajang Bogorku Bersih ini. Tadi Bapak sedikit menyinggung tentang penurunan peserta ya, Pak. Dari tahun 2019 ke 2020 ada penurunan peserta karena pandemi COVID-19 ini. Nah, boleh dijelaskan nggak, Pak, sebenarnya situasinya seperti apa sih, Pak, di Bogorku Bersih ini di masa pandemi? Begini, Mbak. Kalau kita lihat tahun lalu, pengalaman tahun lalu kan betul-betul kita sangat takut adanya, karena itu merupakan satu kondisi yang internasional, bukan nasional. Tapi dengan protokol kesehatan ternyata kan bisa dibuktikan bahwa tahun lalu dengan jumlah 500 lebih peserta lomba, dengan sekian banyak juri yang terjun ke lapangan, dengan sepanjang waktu mereka turun ke lapangan dengan melaksanakan protokol kesehatan, alhamdulillah kan tidak ada yang terkena kasus COVID-19. Ini membuktikan bahwa nanti kalau kita melaksanakan di 2021, protokol kesehatannya jangan ditinggal, tetap itu harus diperketat, harus dijaga. Jadi lomba jalan, protokol kesehatan dijaga. Nanti para ini juga memang sudah sehat gitu kondisinya, apalagi kan sekarang sudah divaksin semua. Insya Allah, jadi protokol kesehatan tetap dilakukan seperti itu. Oke, baik, Pak. Berarti luar biasa sekali ya, dari tahun 2020 ini Bogorku Bersih benar-benar menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, protokol kesehatan semua dilaksanakan sehingga tidak ada kasus COVID-19 baik dari peserta, panitia maupun dari relawan sendiri. Karena salah satu kriterianya juga, salah satu penilaian dalam kriteria Bogorku Bersih adalah bagaimana juga penanganan COVID. Misal di perumahan, baik itu teratur, swadaya atau pinggir sungai, tetap saja ada tidak mereka cara penanganan atau penanggulangan COVID ataupun pencegahan, yang terutama pencegahan COVID itu juga bagian daripada salah satu kriteria penilaian di dalam Bogorku Bersih. Bukan cuma bersih secara fisik saja, tetapi juga lingkungannya sehat, kemudian masyarakatnya sehat, protokol kesehatannya dijaga. Gitu, bersih tapi protokol kesehatannya tidak dijaga, ya jangan harap menang gitu. Oke. Ya. Baik, Pak. Oke. Nah, apa sih, Pak, yang perlu dipersiapkan bagi semua peserta Bogorku Bersih ini, baik dari tingkat RT, OPD, pasar, TPS 3R dan bank sampah? Terima kasih. Jadi perlu kita informasikan bahwa Bogor tahun 2000 kemarin, Hari Peduli Sampah Nasional, kita dapat penghargaan tentang reduksi sampah. 13 kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Bogor.
Ini juga kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor juga memberikan apresiasi kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada masyarakat Bogor yang sudah peduli terhadap kebersihan lingkungannya, terhadap pengurangan sampah. Nah, harapan kita tidak puas hanya kita menang saja, tapi kalau bisa kita tingkatkan. Nah, salah satu kriteria di Bogorku Bersih adalah salah satunya adalah harus ada baseline. Jadi kan supaya jangan Bogorku Bersih itu hanya pada saat tim juri datang bersih semua, tapi sepanjang tahun itu menjadi bagian yang bersih. Maka dari itu saran kami coba buat baseline, data awal. Data awal misalnya volume sampah di lingkungan RT RW-nya berapa, nanti yang sudah bisa direduksi atau dikurangi berapa, bukan hanya bersihnya. Kalau tadinya misalnya sampah sehari-harinya itu yang dibuang ke tempat sampah misalnya 100 kilo, ternyata dengan adanya Bogorku Bersih bukan 100 kilo yang masuk ke TPS itu. Ternyata tinggal cuman 20 kilo, berarti ada 80% yang bisa direduksi. Apakah itu melalui bank sampah plastiknya, ataupun melalui teknik pengolahan menjadi kompos, ataupun apapun lah. Ini mendorong kreativitas dari masyarakat. Ada inovasi-inovasi baru yang muncul dari masyarakat sehingga sampah itu bisa direduksi. Gitu Teh, itu juga salah satu kriteria. Jadi tidak cukup bersih, tapi juga protokol kesehatan dijaga. Kemudian juga ada upaya-upaya inovatif untuk mengurangi sampah, reduksi sampah, memanfaatkan sampah. Itu pasti punya nilai plus bagi juri-juri dari Bogor Bersih. Jangan lupa biopori juga untuk menjaga alam, menjaga resapan air, itu juga perlu dipersiapkan. Oke, banyak sekali nih yang harus dipersiapkan teman-teman. Banyak. Harus dicatat Semangat nih. yang pertama. Betul. Semangat ya. Kebersamaan. Kalau yang semangatnya cuma satu kan sayang. Berarti Iya. harus ada semangat, ada kebersamaan, ada konsistensi. Gitu. Untuk menjaga kekompakan. Untuk menjaga kekompakan. Itu kuncinya sebetulnya. Oke Pak, teman-teman dicatat nih persiapan apa aja yang harus dilakukan di ajang Bogorku Bersih 2021 ini. Nah selanjutnya nih Pak, apa sih Pak tips and triknya nih buat peserta-peserta Bogorku Bersih 2021 ini supaya dia bersinar di tahun ini? Ya, terima kasih. Memang kalau triknya mestinya belajar sama yang dahulu nih. Yang dulu, yang juara itu kan ditulis tuh. Ada mungkin ada diberi tanda bahwa RW ini tahun lalu adalah juara. Ya. Coba triknya dilihat. Jadi tahun lalu juara seperti apa mereka bisa juara. Saran saya adalah kita tingkatkan inovasi baru. Seperti tadi saya katakan, bagaimana kita mengurangi sampah, bagaimana kita mereduksi sampah, bagaimana kita memanfaatkan sampah. Apalagi kalau sampah punya nilai ekonomi. Di saat pandemi ini misalnya, satu pengolahan sampah. Sekarang ini ramai orang budidaya maggot, walaupun tidak wajib itu. Maksudnya dia budidaya, kemudian sampahnya menjadi nilai manfaat, kemudian juga jadi pupuk, pupuknya bisa dimanfaatkan. Kalau tadi magotnya bisa jadi pakan ikan, ikannya bisa. Saya lihat waktu Bogorku Bersih dulu ada selokan yang dimanfaatkan, ada budidaya ikan di sana. Kenapa enggak juga tuh bikin pakannya di situ dengan budidaya maggot dengan sampah organik dari lingkungannya, masuk sana nanti hasil maggotnya bisa buat ikannya bisa dimanfaatkan lagi sehingga pupuknya bisa buat urban farming. Artinya ada satu siklus yang betul-betul bahwa sampah di daerah itu sebetulnya bisa zero waste di situ. Itu pasti bersinar tuh. Pasti bersinar. Ternyata sampah di desa ini, di RW ini, di kelurahan ini nggak usah dibuang ke tempat sampah, clear di sini. Itu luar biasa. Gitu Teh. Oke, berarti harus belajar juga dari pemenang-pemenang sebelumnya. Iya, belajar lah ilmunya dari yang dulu ya, tapi harus kreatif. Kembangkan inovasi baru. Yang dulu sudah kreatif. Tapi kita kembangkan lagi lebih baik lagi seperti itu. Oke Pak. Nah biasanya kreatif dan inovatif ini selalu identik dengan para pemudanya Pak. Betul ya Pak ya. Nah menurut Bapak di ajang Bogorku Bersih ini peran pemuda sangat penting atau enggak Pak? Penting. Makanya saya bilang tadi belajar dari yang lama menang, berarti belajar sama seniornya. Karena kalau yang lama itu kan banyaknya nih
bukan ini kan, banyaknya orang sudah pensiun ya, kemudian dia ibu-ibunya udah pensiun, bikin kerajinan tangan, bikin kreativitas, itu memang luar biasa. Tapi kan kita punya Karang Taruna, punya pemuda komplek, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Daripada hal-hal yang lain, coba dibuat itu menjadi lebih kreatif, lebih menonjol, biar ada regenerasi. Karena sosialisasi aja kita nggak bisa harus nyambung terus. Setiap generasi itu punya zamannya sendiri ya. Setiap zaman punya ininya sendiri kan. Nah, saya pikir pemuda sekarang itu jauh lebih kreatif dari zaman saya dulu. Nah, saya lihat bahwa ini potensi yang luar biasa, Teh. Potensi ini tinggal bagaimana dioptimalkan. Nah, inilah tadi butuh sinergitas, butuh kolaborasi. Mudah-mudahan dari senior-seniornya juga mau menularkan, mau mengajak. Ayo para pemuda, kita bersama-sama. Tapi juga yang pemuda juga harus mau juga. Karena kadang-kadang sampah kan beda. Zamannya beda. Mungkin zamannya saya masih mau pegang sampah. Zamannya Teteh atau Mbak ini bilang, itu mah sampah bukan urusan saya. Ada yang bertugas katanya. Nah, itu juga ada zaman, ada masanya. Jadi butuh kontinuitas. Dan yang kedua adalah kepedulian dari para pemuda juga. Saya yakin kalau pemudanya peduli, maka kreativitas dan inovasi akan banyak muncul dari para pemuda. Karena pemuda sekarang luar biasa, kreatif begitu. Tuh, untuk para pemuda dengerin nih, peran pemuda sangat penting di ajang Bogorku Bersih 2021 ini. Betul ya Pak? Betul. Oke Pak, apa nih Pak harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk ajang Bogorku Bersih 2021 ini? Harapannya banyak sebetulnya, tetapi kalau harapan tinggi susah dicapai, kan lebih baik kita berharap yang sederhana tapi bisa kita lewati. Artinya begini, saya berharap Bogorku Bersih ini memang betul-betul bisa merubah kota Bogor menjadi kota yang bersih. Karena kalau kita ingat pesannya Pak Wali Kota kepada kita bahwa ke Dinas Kebersihan, sebetulnya ada 3 peran yang harus dipenuhi di dalam keberhasilan satu program. Misalnya satu adalah infrastruktur, yang kedua adalah kultur, yang ketiga adalah aktor. Pesannya adalah ini semua harus kita kuatkan. Infrastruktur mungkin peran pemerintah daerah, walaupun di situ juga ada peran swasta, ada peran masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kultur, budaya, perilaku, itu juga harus kita bangun. Nah, Bogorku Bersih ini adalah bagian membangun itu tadi. Ya, dengan banyak orang, banyak tokoh, banyak pemimpin yang ikut bergabung di Bogorku Bersih, ini akan mendorong kultur kita, budaya bersih kita, budaya cinta kepada lingkungan kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, aktor itu tadi bisa dari mana saja, bisa dari unsur pemerintah, unsur LSM, tokoh masyarakat, warga, semua ikut bergerak dari hal yang sederhana. Dari sederhana apa? Dari rumah kita. Coba ibu-ibu, pilah sampah dengan menyediakan 2 kantong, pilah sini, pilih sini. Itu kan ibu. Begitu saya naruhnya salah aja pasti komplain. Jangan, ini loh di sini tempatnya. Tuh. Seperti itu. Dan itu juga ke anak-anak juga akan terus dibangun. Buang sampah sembarang. Jangan masukin ke tas. Nanti ada tempat sampah, buang di sana. Itu juga merupakan bagian dari ada kulturnya, ada aktornya. Gitu Teh. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Waduh, sebelum tambah berat nih pertanyaan ini terakhir. Sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, tolong Pak kasih closing statement terkait untuk masyarakat Bogor, agar mereka selalu hidup bersih dan sehat. Ya, terima kasih Teh buat masyarakat Kota Bogor. Cintai Bogor. Bogor menjadi kota yang bersih, yang nyaman. Ini tidak bisa sendiri, tetapi kita butuh kolaborasi dengan warga Bogor semua. Mudah-mudahan berkat kerjasama kita, Bogor menjadi kota yang nyaman, kota yang bersih, dan harapan kita bersama Adipura bisa kita raih bersama-sama. Amin. Ya, harapan kita semua kan itu. Amin. Ya, mudah-mudahan insya Allah kalau kita semua bersama-sama bergerak, insya Allah itu bukan hal yang mustahil. Gitu Teh. Ayo kita sama-sama bergerak ya Pak. Siap. Ya. Sebuah closing statement yang sangat luar biasa dari Pak Denny.
Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Denny atas kesempatannya, atas waktunya, dan atas informasi-informasi yang sudah dibagikan kepada teman-teman semua yang menonton podcast kita hari ini. Untuk teman-teman semua, semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Tetap jaga kesehatan, dan teman-teman juga selalu menjaga kesehatan dan taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saya Mahdia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.